Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satyana Limpong. Saya mahasiswi semester 4 Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Oke, baik. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi akuntansi keuangan Madya 2 yang diberikan oleh Ibu Asviati Asamiun, SEAK MSA. Oke, langsung saja. Jadi judul materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Ya baik, langsung saja kita masuk pada tujuan yang pertama, yaitu menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan atas. Yang kedua yaitu perubahan kebijakan, perubahan estimasi koreksi kesalahan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding laporan keuangan. Pengungkapan kebijakan kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi diatur dalam PSAK 1. Oke, kita masuk pada definisi. Jadi kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban pada laporan keuangan. Oke, jadi penerapan perubahan kebijakan akuntansi bergantung kepada satu, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut jika ada. Yang kedua, jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara yang pertama, penyerapan retrospektif. Jadi penerapan retrospektif ini adalah suatu perubahan kebijakan akuntansi baru, koreksi, pengakuan, pengukuran, transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Dan yang kedua yaitu penyajian kembali retrospektif. Jadi penyajian kembali retrospektif ini adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi. Oke, jadi perubahan estimasi akuntansi, entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif sebagai berikut. Yang pertama, sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu item ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat, item aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Dan yang kedua yaitu dampak perubahan estimasi akuntansi. Selain perubahan, penerapan di atas diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada A. Periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode itu, atau B. Periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Ya, jadi entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi. Yang pertama, berdampak pada periode berjalan, atau yang kedua diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang tidak praktis untuk mengestimasi dampak itu. Dan yang ketiga, jika jumlah dampak pada periode mendatang adalah tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Ya, jadi kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal. Yang pertama tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut.
Dan yang kedua, secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan semacam itu termasuk dampak kesalahan perhitungan, matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, dan kesalahan periode lalu. Oke, kita masuk pada contoh 1. Beberapa produk yang telah terjual pada 20x1 tercatat salah sebesar 6.500 per 31 Desember 20x1. Laporan keuangan 20x1 disajikan kembali untuk membetulkan kesalahan ini. Jadi dampak dari penyajian kembali laporan keuangan tersebut diringkaskan berikut ini. Jadi tidak ada dampak pada 20x2. Dampak 20x1 terjadi peningkatan dalam harga pokok penjualan sebesar 6.500 dan penurunan beban pajak penghasilan sebesar 1.950 dan terjadi penurunan dalam laba sebesar 4.550 dan terjadi penurunan juga dalam persediaan sebesar 6.500 dan penurunan dalam utang pajak penghasilan sebesar 1.950. Jadi terjadi juga penurunan dalam ekuitas sebesar 4.550. Ya, jadi sifat kesalahan periode lalu yang pertama, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang praktis. Yang pertama, untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh, dan yang kedua LPS dasar dan dilusian jika PSAK 56 diterapkan atas entitas. Yang kedua, jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal. Jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan sebagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Oke, baik, jadi itulah tadi penjelasan dari materi kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Oke, jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.